Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi harrama riba wa ja'ala al-barakata fil mali wa taqwa. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin imamil muttaqin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Dan sama-sama kita hormati guru kita Buya Muhammad Abid dan CA. Sama-sama kita hormati guru kita Buya Syamsul Fahri SPDA NPD. Sama-sama kita hormati anggota dewan kita Bapak Haji Muhammad Ahmad Fatullah LCA. Sama-sama kita hormati pengurus Persatuan Kajian Islamiyah Kabupaten Kambang Darwati. Bapak Ibu hadirin hadirat orang tua kami tak bisa disebutkan satu persatu. Mudah-mudahan kita semua termasuk dalam hamba-hamba Allah yang senantiasa dapat rahmat kasih sayangnya. Bapak-bapak jemaah sekalian, ibu yang dimuliakan Allah, pembahasan kita pada kesempatan pagi jelang siang ini adalah tentang riba. Jadi Bapak Ibu, riba ini termasuk ke dalam pembahasan fikih, lebih khususnya lagi fikih muamalah maliyah. Ini sangat penting sekali. Kenapa? Karena kita setiap hari, apalagi sebagai kepala keluarga, itu mencari nafkah. Itu ibadah. Mencari nafkah itu ibadah. Jadi ibadah itu bukan hanya sholat, berzikir, baca Quran, tapi mencari nafkah ibadah. Nah, ibadah yang paling besar mengambil porsi secara waktu itu adalah ibadah mencari nafkah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dinas, yang pergi ke kantor, pergi ke pasar, pergi ke ladang, ke kebun, pergi pagi, pulang petang. Dari pagi sampai petang, mulai katakanlah jam 7.30, pulang jam 4 sore. Itu berapa jam tuh, Bu? 8 sampai 9 jam sehari. Jadi ternyata ibadah yang paling banyak, yang paling besar mengambil porsi waktu itu adalah ibadah mencari nafkah. Tapi ini jarang dikaji, jarang kita kaji. Kenapa? Seolah-olah kita mencari nafkah itu sudah bersih dari nafkah. Padahal seperti dikatakan oleh Ustaz Salman tadi, itu dosanya sungguh luar biasa. Alhamdulillah kita. Kita sibuk mengkaji, katakanlah walaupun itu tidak salah, mengkaji khilafiyah yang ada di dalam ibadah sholat. Itu tak masalah, itu bagus. Tapi kalau kita ambilkan yang ini, ibadah mencari nafkah ini yang perlu menjadi perhatian. Kalau ibadah sholat, katakanlah kita sholat subuh 5 menit, zuhur 5 menit, asar 5 menit, maghrib 5 menit, isya 5 menit. Katakanlah 25 sampai 30 menit sehari kita sholat wajib saja. Sedangkan bekerja 8 sampai 9 jam sehari. Satu sisi ibadah dilakukan setengah jam, satu sisi ibadah dilakukan 9 jam sehari. Nah, ini ternyata ibadah yang mengambil porsi paling besar itu ternyata adalah mencari nafkah. Maka pentingnya di situ. Oleh sebab itu, Bapak Ibu jemaah sekalian, dalam mencari nafkah itu ada satu sabda Rasulullah. Kata Rasulullah dalam sebuah hadisnya, sayati ala ummati zaman, akan datang kepada umatku itu suatu zaman, kata Rasul, suatu periode, suatu masa,
di mana pada masa itu la yubali akan rizquhu halalan am haraman. Di mana pada masa itu kata Rasul, umatku itu tak peduli lagi apakah dia mendapatkan harta itu dari sumber yang halal atau yang haram. Apakah masa itu sudah ada, sudah saat sekarang ini? Wallah, kita yang masing-masing merasakan. Maka salah satu la yubali akan dari subuh halal dan haraman ini, tak peduli dengan halal haram. Salah satunya adalah riba, perilaku riba. Ini kita bahas sekarang tentang riba ini. Dan sesuai dengan judul, ini judulnya berat ini Bapak Ibu. Bawa itu. Cuma aku tak langsung belum ayam. Nah, kamu sebenarnya modern lah orang. Walaupun sebab di UIN itu ada, aku kan disuruh dosen ekonomi syariah. Padahal ada spesialisasi namanya hukum ekonomi syariah. Itu lain prodinya, lain program studinya. Jadi kini kalau zaman spesialisasi, kalau ekonomi syariah itu lebih umum dan banyak orang. Tapi hukum ekonomi syariah itu lebih cocok karena bicara hukum. Karena zaman sekarang spesialisasi. Uang ini ada dokter spesialis mato dulu. Ini spesialis mato sebelah kanan, ada spesialis mato sebelah kiri. Ada zaman ini mengerucutnya, makin spesialisasi. Baik, Bapak Ibu. Jadi nanti kalau ada apa salah-salah penyampaian, kurang-kurang penyampaian, keliru, nanti kalau dapat diperbaiki dulu ya. Baik. Bapak Ibu jemaah muliakan Allah, fikih riba dalam literatur mazhab Al-Imam Syafi'i. Jadi kajian tentang riba dalam mazhab Syafi'i setelah kami coba mencari-cari, meriset, ternyata dalam mazhab Syafi'i kok punya prinsip metodologi yang sangat hati-hati dalam menetapkan hukum riba terhadap sesuatu transaksi, sesuatu akad. Lalu Bapak Ibu jemaah sekalian, di dalam mazhab Syafi'i penentuan hukum riba itu tentu berdasarkan dalil yang qat'i, dalil yang pasti. Dalil-dalil pengharaman riba itu banyak sekali. Di antaranya dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-275 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dan di hadis-hadis yang lain disebutkan la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akil riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidahu. Dirhamun riba ya'kuluhu ibnu Adam asyaddu indallahi ithman min sihri wa talatina zaniyah. Dan seterusnya dan seterusnya. Di sini yang dibagikan ke ibu-ibu ini, bapak-bapak, ini hanya ringkasan. Sebenarnya ini penjelasannya sangat panjang lebar. Awak dalam pulau memberi banyak ya. Jadi memberisau jadi. Tapi tidak semuanya nanti akan kita bahas, kita kupas, karena kita coba mengambil yang penting-penting yang bisa kita bawa dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan di kesempatan ini bisa kita ambil manfaat dan faedah dari usaha. Bapak Ibu jemaah muliakan Allah, ulama-ulama dalam mazhab Al-Imam Syafi'i ini banyak, dan mereka ulama-ulama top. Kami coba untuk mencari literatur atau kitab-kitab, walaupun kami tidak punya kitabnya biasa. Aiko zaman sekarang kan pakai internet, maktabah Syamilah, macam-macam lah nama sumber informasi, dan itu butuh investigasi, butuh
apa namanya cross check bahasa orang sekarang. Nah, nggak bisa tengok mentah-mentah. Ternyata orang yang mentahkiknya keliru atau ada salah. Itu untuk berguru kalau itu. Jadi apa yang kami sampaikan di situ nanti itu belum final. Kita terus belajar karena bisa jadi ada yang keliru. Nanti sama-sama kita belajar lagi terus memperbaiki diri. Kalau itu jemaah dimuliakan Allah, salah seorang ulama dari mazhab Al-Imam Syafi'i namanya Al-Imam Al-Fatih Asy-Syarbini ada mempunyai karya. Nama karyanya Mughnil Muhtaj ila Ma'rifati Ma'ani Al-Fatih Minhaj. Di sini kami kutip tadi, beliau mengutip tentang dalil-dalil pengharaman riba. Lalu ada lagi ulama yang bernama Al-Bakri Ad-Dimyati, punya kitab berjudul Ad-Durarul Bahiyah Fima Yalzamul Mukallaf min al-Ulum Syar'iyyah. Hasyiatul Inanatul Talibin, Hasyiatul Inanatul Talibin ala hali al-Fatih Fathul Mu'in bi syarhi Qurratul 'Ain bi Mahabbatid Din. Di dalam kitab itu dia juga menampilkan dalil-dalil akan keharaman riba. Lalu ada lagi ulama yang bernama ini kan bacanya Ibnu Mulakin atau Mulakin, punya kitab yang berjudul Majalatul Muhtaj ila Tawjih Minhaj. Dalam bab riba dia juga menampilkan dalil-dalil tentang keharaman riba. Terus ada lagi nama ulama namanya Yahya ibn Abil Khair Al-Umrani, punya kitab berjudul Al-Bayan fi Madhhabil Imam Syafi'i. Di sini kami kutip landasan-landasan mereka atas pengharaman riba oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu ada kitab Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitab Az-Zawajir 'an Ittirafil Kaba'ir. Terus ada kitab Al-Imam Al-Mawardi Al-Hawi Al-Kabir. Di sini kami ambil cuplikan-cuplikan bahwasanya di dalam kitab-kitab itu ada semua landasan keharaman riba dari Al-Quran maupun dari As-Sunnah. Itu yang pertama, Bapak Ibu, landasan keharaman riba. Yang kedua, bahwasanya dalam mazhab Syafi'i ada pengembangan hukum dilakukan melalui salah satu metode istinbat, menarik kesimpulan hukum yang bernama qiyas. Jadi sumber hukum Islam itu bukan hanya dua, Bapak Ibu. Bukan ini banyak. Mari kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah. Seolah-olah sumber hukum Islam itu hanya dua. Sumber hukum Islam itu banyak. Setidaknya ada 4. Yang dua itu apa? Sumber utama hukum Islam. Jadi sumber Al-Quran dan Sunnah adalah sumber utama hukum Islam. Setelah itu ada qiyas, ada ijma'. Di bawahnya itu ada lagi syarhul maqablana, istihsan, istishab dan sebagainya. Sebab kalau tidak ada qiyas, bagaimana Allah akan menetapkan hukum? Tidak ada di dalam Al-Quran secara teks, tidak ada disebutkan dalam As-Sunnah. Bahwa Allah mengambil keputusan hukum, itulah namanya qiyas. Membandingkan sesuatu dengan sesuatu yang lain dan mempersamakannya. Lebih kurang seperti itu. Maka dari qiyas ini menggunakan rasio, menggunakan akal. Jadi dalam memahami hukum Islam, akal ini tidak boleh kita campakkan, tak boleh kita buang. Akal itu dipakai. Orang sekarang ada pulang menuduh kita, Ustaz ini pakai akal katanya. Orang pakai Al-Quran dan Sunnah, Ustaz ini pakai akal katanya. Akal katanya. Padahal Allah sebutkan dalam Al-Quran, afala taqilun. Ada enggak Bu ayat afala taqilun? Afala tatafakkarun.
Apakah kamu tidak berpikir, kata Allah? Apakah kamu tidak berakal? Itu kan pakai akal. Maka kias salah satu hukum metode menarik kesimpulan hukum dari Al-Quran dan Sunnah. Itu yang dipakai oleh Imam Syafi'i. Dengan kias itu maka jangkauan larangan riba ini itu luas. Nanti kita bahas sampai itu. Jadi riba bukan hanya dipahami dalam kata Imam Syafi'i. Riba itu bukan hanya dipahami hanya secara tekstual. Tekstual itu artinya apa yang di hadis, misalnya ada namanya barang-barang ribawi. Kalau hadis itu kan ada al-dhahabu bil dhahab, al-fiddah bil fiddah, ada emas, ada perak, ada gandum, ada jelai. Jelai itu apa bahasa lalu? Apa nama? Ada bahasa kadang bahasa lalu. Jelai itu ini lebih kocok daripada koye dan konye. Jolai. Muara jolai. Rupanya marajol itu dia yang sangat tahu ya. Betul tahu. Alhamdulillah ilmu kan. Kurma, garam. Itu kan dalam teks hadis itu. Dalam mazhab Syafi'i, karena pakai metode kias kocako, jangkauan pemahaman tentang riba itu lebih luas. Aku yang pakai mazhab Syafi'i. Itu bukan asal-asalan. Itu pakai metodologi dengan istinbat dalil yang kuat. Selanjutnya Bapak Ibu, cuma melihat Allah. Ini kami cari ternyata ada dari sisi hukum tadi. Kenapa riba itu dilarang? Itu karena ada illatnya. Ada illat. Illat itu bahasa sederhananya alasan hukum. Kenapa dia jatuhnya ke haram? Maka illat riba atau alasan hukum riba ini kenapa haram? Jadi illat itu sifat atau karakteristik yang menjadi sebab diberlakukannya hukum riba pada suatu barang atau transaksi, itu namanya illat, alasan hukum, sebabnya. Maka bicara tentang illat riba ini kami coba cari di dalam kitab ulama ini. Ada qaul qadim, ada qaul jadid dari mazhab Syafi'i yang berbeda-beda secara illat hukum dari riba. Pendapat qaul baik. Terima kasih. Jadi Bapak Ibu, karena ini kita dibatasi waktu juga, mungkin selanjutnya kami ingin sampaikan juga secara ekstraknya aja, inti-intinya aja. Karena waktu kami 5 menit tadi sudah diingatkan oleh moderator. Jadi nanti akan kita bahas lah, ditanya jawab kalau misalnya kesempatan untuk menjelaskan menyikapi kalau secara terburu-buru. Setidaknya dalam mazhab Syafi'i disebutkan riba dalam sisi pembagian itu ada 2. Yang pertama riba fadl namanya. Riba fadl itu apa? Riba fadl ini merujuk pada tambahan atau kelebihan yang terjadi saat pertukaran barang ribawi yang sejenis dilakukan dengan jumlah atau takaran yang berbeda. Contoh, beras dengan beras, beras dengan beras. Boe yang kualitas anak daro ditukar dengan boe bulog 2 kilo. Boe anak daro 1 kilo ditukar dengan bulog 2 kilo. Boleh anak Bapak Ibu? Kalau riba sama riba boleh nggak Pak? Tidak. Boleh. Itulah riba tuh. Itu riba tuh. Kenapa riba? Karena beras bulog itu lado bulog, apa namanya? Lado marketnya kalau bahasa ekonomi, ada pasarnya. Beras anak daro ada bulog pembeli. Jadi tidak bisa, karena itu termasuk tukar menukar barang yang sejenis. Ada kelebihan atau tafadulah, ada kelebihan yang 1 kilo, 1 kilo, barang yang sejenis dan termasuk barang ribawi. Dalam mazhab Syafi'i itu ilatnya ta'am.
itu termasuk riba, tak boleh. Nah, itu contoh satu, karena waktu saya terbatas. Dua, tak boleh. Kenapa tak boleh Bapak Ibu? Kita mengacu kepada hadis Rasulullah tadi. Kan disebutkan bahwa ada barang-barang ribawi, salah satunya gandum atau kurma. Maka beras yang kita makan itu juga termasuk ta'am, makanan. Jadi ilat kenapa beras itu termasuk barang ribawi dalam mazhab Syafi'i, itu ilatnya adalah ta'am, makanan pokok. Termasuk lebih spesifik lagi food itu makanan pokok, food balad. Makanan pokok satu negeri. Terakhir Bapak Ibu, jenis riba yang kedua adalah riba nasi'ah. Riba yang terjadi karena penundaan. Contohnya apa? Kredit rumah. Kredit rumah lewat bank konvensional. Akadnya pinjam meminjam, awak bayar lebih. Kredit itu kan bayar lebih. Rumah 2 juta. Kabayu lawak setelah angsuran sampai tahun misalnya 2 juta, 2 juta 30 juta. Hanya 30 juta itu tambahan. Kenapa tidak boleh? Karena akadnya pinjam meminjam. Maka wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah telah halalkan jual beli, mengharamkan riba. Kenapa jual beli halal? Karena akadnya jual beli. Kenapa riba haram? Karena yang seperti kasus kredit rumah tadi di bank konvensional tadi, itu akadnya pinjam meminjam. Kalau pinjam meminjam, pinjam 1 juta, bayu 1 juta. Nggak boleh pinjam 1 juta, Pak, bisa kalau Abang pinjam 1 juta, sebab lama, sebulan. Bulan depan baju 1 juta 2 ya. 2 itu adalah riba, tambahan. Karena riba secara bahasa artinya tambahan. Tambahan yang tidak dibenarkan oleh syariat. Kita lanjutkan nanti di diskusi, mudah-mudahan kita bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.